Semua orang pasti tahu sang mega bintang satu ini. Namanya selalu tidak akan terlupakan oleh para fans sepak bola sekaligus orang awam sekalipun. Di balik kesuksesannya saat ini, Messi pun punya beberapa fakta menarik yang membuat dirinya seperti sekarang. Di Barcelona, Messi pun sering dipercaya oleh para arsitek Barcelona. Meskipun skuad Barcelona sekarang tidak seperti pada zaman dahulu kala, tetapi sang mega bintang ini tetap bisa bersinar. Meskipun banyak permasalahan yang menimpa dia, inilah kisah hidup perjalanan Messi yang banyak orang belum ketahui. Messi lahir di Rosario, Argentina pada 24 Juli 1987. Dia sudah menendang-nendang apapun yang berbentuk bulat, dari plastik, potongan-potongan kain, hingga potongan-potongan karet pada usia 2 tahun. Messi mempunyai orang tua bernama George dan Celia, dan mempunyai kakak laki-laki yang bernama Rodrigo dan Matias, serta memiliki adik perempuan yang bernama Maria Sol. Messi mempunyai nenek yang bernama sama dengan ibunya, yaitu Celia. Si nenek meninggal dunia pada 1998, jauh sebelum Messi memborong banyak gelar individual seperti pemain terbaik Eropa, pemain terbaik dunia, pemain terbaik Piala Dunia antar klub, dan juga pemain-pemain terbaik versi lain. Tanpa nenek, Messi pasti tidak bisa seperti sekarang. Neneknya adalah orang pertama yang membelikan Messi bola plastik pada usia 3 tahun. Sang ibu khawatir Messi terluka karena berbenturan dengan teman-temannya yang memiliki fisik lebih besar. Si nenek malah berseru, "Biarkan anakmu bermain bola, itu tak akan membuat terluka." Messi bukan berasal dari keluarga berpunya, meski juga tidak miskin. Ayahnya George seorang supervisor perusahaan baja Ajinder. Ibunya petugas cleaning service paruh waktu di sela pekerjaannya. George terkadang melatih anak-anaknya di kampungnya bermain bola, termasuk Rodrigo dan Matias. Namun mata nenek Celia lebih tajam daripada menantunya dalam melihat bakat Messi. Suatu hari sang nenek mendatangi klub lokal Grandoli. Sang nenek menunjukkan kepada pelatih Grandoli, "Lihatlah betapa uniknya permainan cucuku." Sang pemilik dan pelatih pun menguji kemampuan Messi. Pada saat itu Messi berusia 5 tahun. Pelatih Grandoli pun langsung merekrut Messi di klub anaknya. 3 tahun kemudian, pada tahun 1965, Messi berhasil menembus klub anak-anak milik Newell's Old Boys. Cerita soal anak yang memiliki bakat sebesar Maradona pun tersiar luas. Orang-orang rela membeli tiket sekedar melihat Leo berlatih, kata George dengan bangga. Bahkan sang guru sekolah dasar Messi pun tertawa karena semua temannya terlihat bodoh saat memainkan bola. Para fans Newell's Old Boys menunjuki Messi El Enano. Kakaknya memanggil Messi dengan nama La Pulga karena tubuhnya yang mungil tersebut. Leo pun bisa dibilang pendiam dan disiplin. Dia membersihkan sepatunya sendiri, menyiapkan perlengkapan. Meski dia merayakan ulang tahun, dia tak tidur larut malam untuk menjaga performanya. Sang nenek mengikuti perjalanan sulit cucunya pada masa kanak-kanak berkaitan dengan ketidaknormalan perkembangan hormon Messi. Bila tidak diatasi, Messi hanya memiliki tinggi 150 cm. Sang nenek tidak bisa melihat Messi bersinar seperti sekarang, karena nenek Celia meninggal pada tahun 1998. Saat itu Leo masih di Newell's Old Boys. Namun sang nenek masih mengikuti perjalanan sulit cucunya pada masa kanak-kanak. Sejak awal 1998, Messi membawa kemana-mana kotak obat yang berisi hormon pertumbuhan. "Dia kerap bermain di rumah saya," kata salah seorang sahabatnya sekaligus rekan di tim anak-anak Newell's Old Boys, Lucas Raglia. "Bila dia bermalam di rumah saya, dia datang dan langsung meletakkan kotak obatnya di dalam kulkas. Setelah petang, dia ke dapur untuk menyuntik dirinya. Setelah itu, dia kembali bermain dengan saya seperti tidak terjadi apa-apa." Messi masih mengingat masa-masa itu. "Saya menyuntikkan obat seperti menggosok gigi. Pada awalnya, orang-orang heran dan bertanya, untuk apa saya melakukannya. Setelah terbiasa, mereka pun jadi bisa melihat saya membawa kotak obat dan menyuntikkan diri sendiri." Ayah Messi pun mengandalkan asuransi kesehatan keluarga dan asuransi dari perusahaannya untuk membeli hormon itu. Biayanya sekitar 9,5 juta sampai 14 juta dolar Amerika Serikat. Ketika krisis ekonomi melanda Argentina, perusahaan George ayah Messi terkena imbasnya juga. George tak lagi punya uang berlebih untuk membiayai kesehatan anaknya. Presiden Newell's saat itu, Sergio Almiron, juga angkat tangan dan cuma bisa membantu dengan mengirim George uang 200 peso, sekitar 500 ribu rupiah, sebanyak 2 kali.
George berinisiatif membawa Messi ke klub yang lebih besar, yaitu River Plate, salah satu klub ternama di ibu kota negara Buenos Aires. Kenyataannya, River menampik karena tak mampu menanggung biaya pengobatan Messi. Malaikat penolong datang. Namanya Josep Maria Miguela, agen pencari bakat bagi Barcelona. Saya tak terbiasa mencari pemain yang terlalu muda bagi saya, katanya. Namun, dua rekan kerja saya di Argentina memaksa saya untuk menengok yang kata mereka seorang calon pemain fenomenal. Messi pun mendapat kesempatan untuk memperagakan permainannya di hadapan Presiden Barcelona saat itu, Carlos Rexach. Sang presiden kesengsem berat. Messi bersama ayahnya berada di markas Barcelona selama 2 pekan. Setelah itu, George menggertak Barcelona dengan mengatakan, "Kontrak anak saya dan saya akan membawa semua keluarganya ke sini, atau saya akan mencari klub lain." Rexach mengabulkan permintaan itu. Di kemudian hari, kedua belah pihak mensyukuri kesepakatan yang mereka buat. Messi mendapat perawatan kesehatan dan beroleh wadah yang tepat untuk bakatnya, sedangkan Barcelona mendapat pelayanan istimewa dari Messi. Permasalahan tinggi badan Messi yang pendek tersebut dapat teratasi dengan bantuan hormon pertumbuhan. Apa yang telah Messi raih hingga menjadi orang terkenal, semuanya diraih dengan kerja keras. Semoga dari kisah hidup Lionel Messi, kita dapat mengambil manfaatnya untuk dijadikan motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Messi merupakan pribadi pemalu, namun jika sedang berada di lapangan hijau, ceritanya akan lain lagi.